aku Anisanan. Selamat datang di channel aku. Jadi aku dulu pernah menjadi seorang ketua putri di sebuah organisasi di pondok SMP ku dulu. Bentuknya itu kayak OSIS pondok gitu, tapi namanya bukan pondok dan nggak ada namanya. Cakupannya itu udah sepondok dan nggak sesekolahan lagi. Dan di organisasi itu sistemnya itu pemilihannya kayak di voting gitu sama pengurus-pengurus yang lama. Nah, alhamdulillahnya tiba-tiba aja aku kepilih jadi seorang ketua putri. Ya, alhamdulillah banget. Nah, di organisasinya itu kepengurusannya itu cewek sendiri, cowok sendiri. Jadi ketuanya ada 2, sekretarisnya ada 2, bendaharanya ada 2 gitu. Nah, kalau cowoknya itu ketuanya itu jadi ketua umumnya gitu. Jadi ketua cowoknya itu ngurusin cewek juga, ngurusin cowok juga. Jadi aku dulu itu juga cuma mimpin yang cewek doang sambil bantu-bantu ketua umum dikit gitu. Lalu setelah aku di briefing, dikasih tahu sama mantan ketua yang lama, ketua putri yang lama yang atas upas. Nah, ternyata memberi contoh itu memang seperti itu gitu kan. Jika kita tidak memberi contoh yang baik, itu sulit buat anggota organisasi bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Bisa mungkin kita diuluti atau diomongin dari belakang, kan kita nggak tahu ya seperti apa anggota kita itu, bagaimana mereka berpikir tentang kita, kan kita kan nggak tahu ya. Setelah itu aku sadar dan aku mulai membentuk karakter seorang ketua yang baik, seorang ketua putri yang baik itu bagaimana, mencontohkan yang baik itu bagaimana. Dan aku coba, dan aku juga mengajak kepengurusan yang lain seperti wakil ketuanya, sekretarisnya, bendahara, agar juga mencontohkan yang baik. Meskipun mereka cuma sekadar ya pengurus kebersihan lah atau kesehatan, aku juga minta mereka agar juga mencontohkan yang baik kepada anggota-anggota aku sendiri gitu. Dan aku juga mendapat feedback dari anggota, dari teman-teman, dan mereka mau mendengarkan apa yang aku arahkan. Jadi mereka juga mau mengikuti arahan dan mau menetapi aturan-aturan di pondok. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, aku sangat menyesali sekali karena ya aku jarang banget memperhatikan setiap anggota yang bermasalah, yang ya tidak sesuai kriteria baik gitulah ya. Nah, saat itu aku masih seorang pesimis dan pemalu jika berhadapan dengan 1 atau 2 orang yang tidak terlalu dekat dengan aku sendiri, termasuk teman-temanku yang bermasalah dengan aturan pondok atau yang tidak mengikuti arahanku. Dan aku sangat menyesali hal itu, sangat menyesali banget ya. Tindakanku saat itu aku hanya memberitahukan saja kesalahan mereka kepada guru pamong saja, karena ya aku emang nggak berani aja dari dalam hati. Nah, yang menangani langsung itu di tangan guru pamong. Bahkan bersama pondok aku juga ya ikut menangani gitu. Dan aku benar-benar menyesalinya karena aku tidak seberani itu pada saat itu. Aku hanya takut jika mereka berbicara yang tidak baik pada aku tentang aku sendiri di depan aku sendiri. Padahal jika dipikir-pikir, memperhatikan setiap anggota itu atau teman-teman yang sedikit masalah itu benar-benar penting banget. Jika ada yang kehilangan, seharusnya kita itu yang menangani terlebih dahulu sebelum kita memberitahukan kepada guru-guru yang atas kita, kayak guru pamongnya atau ketua umumnya atau siapa gitu. Kayak seakan-akan kita itu menjadi jaringan pertama di sistemnya, kayak ada tingkatannya. Nah, ketua itu tingkatan bawahnya, pembinanya atau apa gitu. Harusnya kita yang menanganinya terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada keberlanjutannya, baru ditindaklanjuti atasannya, atau ya kalau di pondok itu sama guru pamongnya atau sama guru sekolahan kita. Yang paling sering dilakukan sama tiap-tiap ketua, ya nggak semuanya sih, itu kurang introspeksi diri dan kurang
kemajuan, nggak ada kemajuan ya stop di situ aja gitu. Nah, hal ini sering dilakukan termasuk aku dulu waktu SMP ya, karena mungkin aku juga digunjing, jadi aku tutup telinga, aku tidak menerima seluruh kritikan dan saran tiap orang. Aku tidak mau melakukan apa yang orang lain minta, kayak apa ya, kayak terlalu negatif thinking gitu teman-teman. Teman-teman mungkin banyak juga yang mengalaminya. Saat-saat terakhirku jadi ketua putri, aku baru menyadari dan membenahi kekuranganku, kayak apa yang salah ini yang salah apa gitu, baru aku benerin pada saat-saat terakhir itu. Aku malah jadi lebih tegas, lebih terbuka. Nah, itu baru aku lakukan saat masa-masa terakhir itu. Yang aku pikirin tuh, kenapa gak dari awal aja kayak gini gitu, kayak penyesalan gitu. Jadi teman-teman di luar sana yang sedang menjalani seorang ketua, apapun itu ketua apa aja, itu introspeksi diri itu penting banget. Dikritik ambil aja positifnya. Misalnya teman-teman dikritik, kok kamu nggak tegas sih sama si ini si itu, kok kamu nggak pakai ini, kan kamu kan ketua. Nah, jika ada yang bilang kayak gitu, benahi apa yang salah itu aja. Jika mereka yang salah paham, ya udah nggak usah diterima. Mungkin mereka mendengar pernyataan dari orang yang salah juga. Dan jika ada saran yang mungkin sangat baik jika kamu lakukan, maka terima dengan senang hati dan lapang dada, tanpa melihat siapa yang memberi teman-teman saran gitu. Siapa yang ngasih saran, ternyata si ini yang kita ternyata benci, tapi itu bener-bener bagus banget. Kalau kita lakukan, ya lakuin aja, nggak apa-apa. Nah, jadi dari hal di atas, teman-teman yang saat ini sedang menjalani seorang ketua organisasi atau mengurus organisasi, ternyata sepenting itu untuk kita berusaha sempurna di mata anggota organisasi kita atau anak-anak sekolah yang berada di bawah organisasi kita. Maka aku berharap kepada teman-teman yang sedang menjadi ketua atau semacamnya, sebaiknya menjauhi hal-hal yang sudah aku sebutkan di atas, kayak kurang mencontohkan hal baik, atau kurang memperhatikan orang-orang yang bermasalah, atau kurang introspeksi diri gitu. Dan yang harus kita tahu, menjadi ketua atau pengurus itu adalah panutannya organisasi, kayak apa ya, yang paling dilihat terdepan gitu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dalam pantauan mereka. Mereka bisa menjudge apa yang biasa kita lakukan. Bahkan ketika kita baru melakukan satu kesalahan, mereka mungkin akan memperhatikan kesalahan tersebut daripada kebaikan yang terus-menerus kita lakukan atau sering kita lakukan. Meski begitu, kita lakukan saja apa yang kita bisa lakukan sesuai kemampuan kita. Jika sudah benar, sudah benar-benar tidak bisa, ya udah, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Subscribe dan like jika kalian suka, dan komentar kira-kira kalian mau aku bikin video apa lagi, tips-tips apa lagi. Semangat buat kalian yang di luar sana. Terima kasih dan sampai jumpa.